Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya rasa mungkin ini hari yang baik ya. Jadi sebelum kita mulai hari yang baik ini, ada baiknya kita berdoa dipersilakan kepada kelas. Oke. Baik teman-temanku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita dahulu semoga kita belajar di hari ini bisa berdoa atau bisa semua selesai speak. Doa dibuat. Doa selesai. Nah, kabar kalian gimana hari ini? Ada sarapan semua ya? Udah. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang materi daging dalam tindak usaha. Nah, ada yang masih ingat gak dengan materi yang udah saya bahas minggu lalu? Materinya itu terkait masalah juga. Bisa kita satu orang mungkin angkat tangan mungkin jawab ya. Kalau masih ingat. Boleh ya? Ya. Materi sebelumnya itu membahas tentang profesi, Pak. Betul. Oh ya, sebelum lanjut materi yang lebih jauh, saya lupa tadi, saya belum tanya siapa nih yang belum masuk ya? Yang tidak masuk hari ini? Oke, semuanya sakit. Benar. Maka saya sudah hafal kalian, jadi saya tidak perlu panggil satu-satu lagi. Jadi, bismillah. Dan ya, saya hari ini akan menggunakan seperti biasa PPT lewat QR code, ya, seolah-olah QR code. Tetapi kalian itu gak usah pakai HP. Jadi kalian catat aja kalau misalnya ada pertanyaan di PPT-nya nanti, oke? Catat jawabannya di pas ya. Itu juga. Nah, setelah PPT-nya nanti akan ada kuis. Nah, kuisnya itu baru pakai HP. Lewat Kahoot ya, seperti biasa. Sehingga kali ini, lihatnya Kahoot ya sih? Iya. Oke. Ya, jadi nanti evaluasi dari pembelajaran hari ini lewat Kahoot tadi. Terus juga penilaiannya langsung di Kahoot tadi. Dan juga ditambah dengan nilai yang udah kalian jawab. Tadi saya pertanyaan di PPT-nya, oke? Ya. Dan masukkan dulu untuk PPT-nya. Surat ini. Of course. You told me you didn't do anything that she's not good at. But one day, they could. Yeah, you don't like bullshit. Enjoy. Once I can't see Ya, jadi sekarang kalian sudah bisa lihat ya di layar. Ada tulisannya karir di bidang pemasaran, bakat, minat, dan kerjanya. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, ada baiknya mengetahui dulu nih maksud dari karir itu apa. Dan tapi sebelum karir, sebelum melihat materi ini, apa sih yang ada di dalam pikiran kalian tahu dengar kata karir atau minat kata karir? Ya, misalnya karir itu kayak seperti perjalanan kita kayak buat ke depan itu kayak seperti itu apa SFBSF-nya gitu loh. Oke, ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan? Kalau tidak, ya apa? Ya betul apa yang dikatakan Azril tadi ya anak-anak. Jadi karir itu merupakan perjalanan dan juga pengembangan diri kita untuk berkembang dan lebih maju kemudian hari. Tapi karir dalam hal ini itu lebih ke bidang pekerjaan, bidang profesi. Jadi kalau misalnya kalian sedang bersekolah hari ini, itu bukan termasuk karir, tapi merupakan pra awal karir. Jadi sebelum awal karir dimulai. Jadi pra awal, ngerti nggak? Jadi sebelum awal nih, sekolah dulu kan, sebelum bisa memulai karir. Nah, ketika kamu misalnya sudah mulai bisa masuk ke tempat PKL ataupun apapun itulah, pokoknya magang ataupun misalnya juga keluar dari SMK 8 nanti. Karir itu, anak-anak, sebenarnya dari kata
bahasa Latin. Karus. Karus itu artinya kereta perang. Jadi diibaratkan kalau misalnya karir itu merupakan perjalanan kita untuk berperang. Perjalanan kita melewati banyak alam rintangan untuk bisa menjadi lebih baik dan juga berkembang. Seperti itu. Nah, oh ya, sebelum lebih jauh lagi ya, udah berapa kali nih saya bilang sebelum lebih jauh lagi. Tadi kan kalian udah ada yang buka catatan. Kalau misalnya ada yang ingin dicatat boleh. Tapi kalau misalnya kalian juga ingin ingat aja itu ya catat jawab. Tapi jangan lupa catat jawaban untuk bagian pertanyaan nantinya. Oke? Jadi bedakan itu. Untuk materi kalian boleh catat atau enggak. Kalau untuk bagian pertanyaan nanti kalian harus jawab. Itu catatan. Gitu ya. Itu. Tadi ini bahasa Latinnya. Terus juga ada bahasa ini ya. Bahasa Belandanya. Ini nih. Kalau nggak salah seperti ini. Tapi kalau salah, nah. Jadi kariera. Itu tuh artinya sama. Artinya merupakan perjalanan. Dan kalau di bahasa Prancis itu artinya jalan. Jadi karir itu merupakan perjalanan. Oke, seperti di sini. Perjalanan profesional Anda. Menurut Sinambela, siapa itu Sinambela? Saya juga nggak tahu. Tapi pastinya dia merupakan salah satu peneliti yang dikutip di dalam PPT ini. Ya. Karir adalah satu rangkaian posisi kerja yang dipegang seseorang sepanjang siklus hidup. Itu yang dikatakan Azril tadi, perkembangan, perjalanan gitu kan. Tapi lebih ke pekerjaan. Kalau kalian sekarang tadi sekolah merupakan salah satu pra awal karir, mempersiapkan kalian untuk awal karir sebelum ke ranah profesional. Oke. Ini. Jadi ini sebenarnya gambarkan ya. Ada segitiganya ini di sini. Ini sudah gambar dulu. Nah, dibikin segitiga gini juga ada alasannya. Alasannya adalah kita di awal karir itu belum mengetahui sesuatu hal yang lebih spesifik kan. Kita berusaha untuk mengetahui banyak hal. Oleh karena itu lebar nih. Karena banyak hal. Ketika kita udah masuk pekerjaan yang lebih spesifik, misalnya kalian bisnis retail, berarti kalian pekerjaannya mungkin nanti jadi manajer retail gitu ya. Manajer toko ataupun kasir dan lain-lain ya. Seperti itu. Nanti awal karir akan terbentuk tuh pengetahuan awal spesifiknya. Maka akan terjadi pengerucutan di sana. Pengerucutan yang dimaksud itu maksudnya bidang yang ditekuni itu lebih spesifik. Makanya bentuknya segitiga. Betul ya? Ya, seperti itu. Itu awal karir. Kalau kalian sudah misalnya keluar dari SMK 8 udah lulus, seperti itu. Nanti di dalam karir kamu misalnya udah jadi bagian apa ya? Bagian manajer toko misalnya, langsung jadi manajer toko ataupun bagian kasir, bisa. Itu kalian akan dapat pengalaman kan? Seperti itu. Kalau posisi tadi udah dapat ya, misalnya jadi manajer toko atau jadi kasir di awal, itu pengalamannya. Pengalamannya adalah dari kerjaan yang kalian ambil. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kirim tangan saja, tidak apa. Saya nanti akan mencoba jawab. Ya. Nah, setelah kalian misalnya sudah masuk ke ranah spesifik tadi, misalnya jadi kasir, kalian jadi paham bagaimana caranya mengoperasikan apa namanya tuh alat kasir kan? Enggak. Begitu. Pengalamannya kalian menjadi lebih cepat tanggap karena harus cepat-cepat menghitung dan lain-lain. Nah, pengembangan diri juga terjadi di situ, semakin mengerucut karena semakin spesifik. Nah, di bagian 2 ini, kalian udah spesifik di situ tuh, mungkin akan melupakan hal lain. Melupakan hal lain dalam artian kalian udah jago banget di situ, sehingga yang lain itu tertinggal, gitu. Awalnya kalian tahu banget juga yang lain, tapi karena kalian lebih spesifik di satu tempat, maka yang lain itu bisa tinggal. Dalam artian karena kalian profesional untuk satu aspek, oke? Satu hal yang profesional, gitu. Nah, puncak karir, di dalam puncak karir inilah kalian itu bisa mungkin naik pangkat
ataupun misalnya dipindahkan ke tempat lain dengan gaji yang lebih tinggi dan lain-lain. Kita nggak tahu, misalnya nanti si Azril misalnya di awal karir dia jadi kasir, bisa. Tapi setelah pengalaman dan posisinya udah jauh banget nih jadi kasir, ngitungnya cepat, wah dilihat sama manajer tokonya, kamu cepat ya kerjanya, gitu ya. Di dalam pengembangan diri itu dibuat decision oleh si manajer toko ini agar si Azril ini jadi account manager ataupun akuntan. Jadi bagian akuntannya. Orang ngitungin stok. Nah, di bagian puncak karirnya berarti dia masuk ke dari akuntan. Ulang lagi nih dari awal. Berarti dari awal karir. Awal karir menjadi akuntan. Kalau tadi awal karir menjadi kasir, terus naik ke atas lagi, ulang lagi, jadi awal karir menjadi akuntan. Ya. Stress juga. Yang awal. Kita lanjut. Ya. Langkah awal perencanaan karir. Bisa lihat dulu di sini. Ini ada yang ingin diingat, ingin dicatat, boleh usahakan. Untuk merencanakan karir individu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami diri sendiri, potensi yang dimiliki, ya, memahami diri sendiri dan potensi yang dimiliki maksudnya. Dan ini juga melibatkan penilaian mendalam terhadap kekuatan dan kelebihan diri. Siang-siang makan tahu. Makan tahu bersama Ayu Ting Ting. Kalian itu harus tahu bahwa kenali diri itu sangat penting. Ya, itulah ya. Jadi hal yang pertama kalian harus tahu adalah kenali diri kalian. Bagaimana kalian itu pede, percaya diri. Maksudnya kalian ya percaya diri, jadi diri sendiri aja. Gak usah takut jaim-jaim kalau di sekolah. Keluarkanlah diri kalian yang asli. Kalaupun misalnya jaim karena nggak gebetan, ya udah. Harus jaim. Tapi mendingan gak usah jaim maksudnya. Tapi jaimnya itu misalnya gini, gak usah jaim di yang positifnya. Seperti itu ya. Misalnya kan, kalau orang jaim itu kadang dia menjaga image-nya karena misalnya dia itu suka tendang orang lain misalnya. Kan harus jaim. Itu hal yang negatif. Jadi jaim untuk hal yang negatifnya ya. Dikeluarkan hal yang positif. Oke. Sebelum saya lebih jauh lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada saya lanjut. Lanjut Pak. Lanjut ya? Oke. Ya. Identifikasi kekuatan atau identifikasi kelebihan kalian. Kalian udah mengenali diri kalian sendiri, gitu kan? Misalnya Azril, saya tahu Azril itu orang yang sangat suka berusaha. Dia misalnya pulang sekolah langsung nge-gym, langsung les. Misalnya langsung les belajar lain lah pokoknya yang keluar dari sekolah gitu ya. Dan itu merupakan dirinya Azril. Dirinya Azril merupakan pekerja keras. Ya. Tapi Azril harus tahu nih bahwa kekuatan dirinya ada di mana. Karena yang dipelajari dia sangat banyak. Ya, ingat gak yang segitiga tadi? Kan gini nih bentuknya. Di sini berarti lebih banyak. Nah Azril itu dia kan awal karir. Masih bagian masih bagian sebelum karir lah. Bahkan sebelum bekerja gitu. Makanya bidang yang dia tekuni banyak gitu. Mana yang akan harus dia tekuni itu dari sekarang harus tahu. Dan Azril juga pernah bilang ke saya bahwasanya dia ingin jadi businessman. Berarti dari banyak hal yang dia pelajari, hal apa yang harus sangat diperkuat gitu untuk menjadi hal tersebut, untuk menjadi orang yang businessman itu. Oke, jadi itulah identifikasi kekuatannya adalah kayak gitu. Belajar lebih jauh lagi untuk sesuatu hal yang paling diminat. Oke, ya. Identifikasi kekuatan, bukan kekuatan
Ini ya maksudnya bukan. Tapi kekuatan dalam artian itu bisa fisik ataupun mental, juga pikiran. Ya. Apa yang membuat Anda menonjol? Gak ada? Enggak, jangan aja. Laki-laki juga bisa menonjol ya. Bidang-bidang. Saya Bidang. Iya. Nabi Muhammad gitu juga. Nah, Ya, dari menonjol. Bidang. Nomor 3, tentukan tujuan. Nih, kalian udah mengidentifikasi kekuatan kalian. Misalnya tadi saya contohin lanjut si Adil ingin jadi bisnismen. Berarti tujuannya apa? Apakah jadi bisnismen karena ingin menghancurkan harta pacarnya misalnya? Misalnya. Jadi harus mengidentifikasi tujuannya. Apakah tujuan itu positif? Apakah tujuan itu negatif? Apakah tujuan itu berkelanjutan? Kalau itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Emang diperbolehkan. Jadi gitu. Apakah tujuannya negatif? Apakah tujuannya positif? Apakah tujuannya berkelanjutan? Berkelanjutan dalam artian gini. Apakah bisnis yang dijalani Andrew itu nanti akan menimbulkan efek positif kepada orang lain dan juga tidak mengotori lingkungan misalnya, dan juga tidak berdampak negatif kepada kesehatan lingkungan yang berkelanjutan. Misalnya gini, Azril pengen bikin produk sepatu. Produk sepatu kan butuh pabrik dan juga bahan yang berkualitas. Gitu ya. Oke. Nah, di dalam hal itu kan si Azril harus memikirkan bahwasanya dia ini ingin bangun pabrik di mana? Apakah di tengah pemukiman? Tidak mungkin. Jadi gitu ya. Nah misalnya tadi pemukiman, ingin bangun di pemukiman, nggak mungkin bangun di pemukiman. Karena kenapa? Akan berdampak negatif kepada pemukiman tersebut. Oleh karena itu harus ada yang namanya, saya pernah jelasin tuh beberapa waktu yang lalu materi-materi yang lama, harus ada anggaran analisis mengenai dampak lingkungan. Nah itu yang harus dipetakan lah. Ada banyak hal, ada keuangan, ada anggarannya, ada segala hal. Itulah. Dan yang paling penting itu salah satunya anggaran. Karena saya itu hidup di lingkungan yang asli. Saya hidup di lingkungan yang asli di Belitung. Kalau kalian tahu, Belitung kan juga asli banget, banyak hutan, banyak pepohonan. Tapi banyak orang-orang yang kurang pintar. Yang kurang pintar itu dia tanpa amdal bikin tambang timah ilegal. Banyak itu bolong-bolong tuh jadinya, kayak jerawat-jerawat. Jadi Belitung tuh kayak orang yang banyak jerawatnya. Karena saking banyaknya tambang ilegal yang tidak dijaga dengan amdal yang baik dan benar. Mereka tinggal mencokoki ketua RW, ketua RT, ketua lurah, lurah. Ketua apa? Sama, Pak Camat. Gitu. Main duit aja. Selesai. Nggak ada amdal. Itu. Jadi saya harap kalian misalnya nanti ingin jadi bisnismen juga seperti Azril, itu harus memikirkan lingkungan. Oke? Apalagi ya, terutama yang kayak pabrik-pabrik ataupun tambang gitu yang berdampak pada lingkungan. Nah itu tadi susun strateginya ya itu ya. Salah satunya tadi tuh yang saya sebutkan. Rencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Itu. Saya ulangi lagi mungkin ya, biar lebih jelas. Jadi tadi si Azril udah tahu nih kekuatan dia ingin jadi bisnismen. Udah punya kekuatan karena dia sudah mengenali dirinya bahwa dia ingin menjadi bisnismen. Tujuan dia adalah membuat produk sepatu. Nah, untuk membangun produk tadi membutuhkan yang namanya pabrik. Pabrik butuh amdal. Nah, yang kebutuhan itulah merupakan salah satu bentuk strategi yang dibentuk. Strategi yang dibentuk sebelum implementasi dan juga penerapan terjadi. Harus banyak mengetahui mengenai dampak lingkungan dan lain-lain. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Nah ini, lanjut. Yang keempat, atau slide keempat maksudnya, membangun karir bisnis online.
Kita tahu nih, materi yang sebelumnya kita belajar terkait profesi di bidang pemasaran. Ada yang tahu profesi apa aja itu yang sudah dibahas? Oke, jika ada yang tahu, boleh angkat tangan. Ya, apa? Ya, Profesi yang ada di bidang pemasaran ya Pak. ya, betul. Nah, itu ada arsi, ada apa saya manajer gitu ya Pak. Oh, betul. Betul ya, jadi yang kita kerja. Ada yang ingin menambahkan? Oke, asli. Yang tema kemarin ya Pak ya. Iya, betul. Ada digital marketer, graphic designer, content editor, copywriter, business writer, business development, associate. Oke. Betul. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada ya sebenarnya. Saya lanjut ya. Oke. Bangun karir bisnis online. Saya pernah bilang ke kalian pertemuan selanjutnya sebelumnya maksudnya. Di pertemuan sebelumnya itu saya bilang kalau kalian itu bisa namanya buka freelance. Kalian bisa mengerjakan sesuatu yang kalian senangi dan dapat uang. Misalnya kemarin saya contohin tuh si Epic, berarti kan suka desain misalnya. Ya baca saja di ini sosmed misalnya. Graphic designer profesional. Pakai jasa saya, maka produk Anda misalnya bisa mencapai laba 1 miliar. Misalnya. Tetapi harus ada warranty-nya, bukan warranty, apa ya bahasa Indonesia-nya? Garansi. Jaminan maksudnya. Jaminan yang bisa membuktikan bahwa kualitas kerja Anda itu memang good. Memang bagus gitu. Ya, seperti itulah. Jadi seperti itu. Tadi saya contohnya itu graphic designer. Seperti itu bagian bisa di bagian nomor 2 ini. Kuasai seni membuat konten menarik dan tulisan persuasif yang menjual produk atau jasa. Gitu. Oke. Dan itu juga salah satu akar ataupun cabang yang maksudnya bukan cabang dari pengetahuan bisnis digital. Juga. Pelajari dasar-dasar e-commerce, strategi pemasaran digital dan analisis data. Yang saya contohin tadi kan jadi graphic designer. Jadi graphic designer kan gak sembarangan. Harus mengetahui yang namanya warna-warni yang bisa membuat orang terajak. Oke? Warna-warna seperti apa? Dan warna-warnanya itu haruslah mencirikan ataupun sama dengan produk yang dipromosikan. Maka dari itu, pengetahuan dasar untuk e-commerce-nya juga harus ada. Sebelum buka freelance yang kayak gitu. Oke? Kalau yang copywriting, masih ingat copywriting apa? Copywriting Buat ini Apa ya? Yang itu buat cari pelanggan gitu Pak. ya, lewat apa? Dengan tulisan-tulisan gitu Pak. Ya, betul ya, misalnya copywriting itu kemarin juga saya sudah pernah jelaskan. Ada beberapa teknik. Maksudnya tekniknya apa aja? teknik dalam apa? Teknik dalam copywriting. Oh, Ada teknik pendekatannya. Pernah saya jelasin. persuasi. Ya, harus persuasif. Ada strateginya tuh. Kalau nyatet pasti tahu. Kalau nyatet pasti tahu. Kalau nggak ada yang nyatet, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang ingat, nggak ngeliat catatan, ya boleh. Silakan. Tekniknya Pak. Tekniknya. Ya. Tekniknya. Ada yang awareness compilation action, terus ada yang 4C itu Iya, betul. yaitu terus ada ALDA sama SSS. Aida. Oh ya Kan Alda ya, Alda nama orang. Aida. Iki juga gitu ya. Aida. Gitu ya tadi. Ada Aida, ada Aca, ada Pace, ada Star dan lain-lain. Saya sudah pernah jelaskan. Kalau misalnya kalian lupa, jangan ke teman-teman yang ingat. Kalau teman-teman yang ingat, boleh ke teman lain. Optimasi SEO. SEO apa SEO? Gimana? Gimana sistemnya itu gimana? Singkat ya? Singkat Pak.
Ya, Di itu kayak sebuah mesin kayak Google gitu Pak. Dia buat ketemu aplikasi sebuah produk. ya betul. Betul. Tapi ada satu kata kunci yang tidak disebutkan oleh dia, yaitu organik. Ya. Organik ya. Kenapa organik? Karena kalau SEO itu nggak banyak bayar. Karena strategi dari websitenya itu sendiri untuk memasuki kata kunci yang banyak dicari oleh orang lain. Gitu ya? Ya. Ada pahami seluk-beluk search engine optimization untuk meningkatkan visibilitas. Terus pilihan platform yang tepat. Ya, tentukan platform yang sesuai untuk bisnis Anda. Nah, ini misalnya kayak gini. Saya tanya lagi deh, yang Azril tadi. Dia udah bikin pabrik. Dia udah bikin apa namanya? Pabrik untuk sepatu tadi. Nah, untuk jual sepatunya itu di platform yang mana yang paling cocok? Jadi misalnya si Azril ingin jual di Instagram ataupun di TikTok. Tapi harus ada alasannya. Nih, nyari alasannya gini, anak-anak. Nyari alasannya gini. Kenapa harus jual di Instagram? Karena di Instagram ternyata banyak yang ingin beli sepatu. Misal. Nah, cara mengetahuinya adalah dengan lewat ini, apa namanya? Google Trend. Nah itu, kalau misalnya ada yang lupa nyatet juga minggu lalu, minggu ke berapa itu, lupa. Saya pernah jelasin terkait Google Trends. Itu kan di situ bisa nyari kata kunci yang biasanya dilihat orang lain di Google ataupun di search engine. Nah tapi kalau yang kemarin itu saya contohinnya cuma di Google-nya. Tapi dia itu bisa lebih spesifik ke bagian Instagram-nya. Namanya Instagram. Bukan. Teman-teman Google Trends, Instagram Trends juga bukan. Reach. Bukan. Saya ada baca ya. Instagram Insight ya. Itu kadang kalau misalnya akun-akun jual beli yang udah profesional, yang udah akun bisnis itu biasanya bisa ada kelihatan bagian lihat insight. Berapa pengunjungnya, berapa apa namanya? Nyari. Ya, berapa yang nyari gitu ya. Kelihatan tuh. Tidak. Oke, seperti itulah. Ya. Jadi gitu. Nah, bikin bisnis itu sebenarnya seperti bikin skripsi. Kenapa? Karena kita harus menjawab kenapa. Kenapa kamu memilih judul ini? Kenapa judul ini penting? Kenapa judul ini menjadi masalah? Kenapa judul ini sangat penting untuk di masyarakat? Kenapa judul ini berdampak positif untuk kampus? Kenapa judul ini bisa menjadi acuan untuk lulus? Jawablah kenapa. Kalian sama Pak Isak pernah diajarin tentang berpikir komputasional kan? Dan juga berpikir algoritma, ya kan? Ya. Itu tuh berpikir runtut karena harus menjawab kenapa. Misalnya kan si Pak Isak ini kemarin dia contohnya apa? Contohnya bisa mencari kaca. Kenapa bisa mencari kaca? Karena tidak sengaja. Kenapa tidak sengaja? Karena dia bermain FM. Kenapa dia bermain FM? Karena dia suka main FM. Kenapa dia suka main FM? Karena di FM itu bisa menemukan banyak teman. Gitu. Jadi akarnya adalah banyak teman. Iya. Mungkin berarti akar masalahnya adalah teman-teman dia kan. Gitu. Seperti itu. Akar. Mencari, ya itulah berpikir kritis. Gitu. Membangun brand yang kuat itu gampang ya. Misalnya gini, yang tadi asli, yang contohnya lagi, yang sepatu. Kenapa dia ingin membangun ataupun membuat brand sepatu?
Karena dengan sepatu yang ia buat, orang-orang bisa terbang misalnya. Tetapi apakah bisa terbang itu adalah sesuatu yang dicari orang lain? Iya, mungkin. Untuk orang-orang kaya. Oleh karena itu Azril membangun brand dengan harga yang sangat mahal karena memiliki target ataupun pasar untuk orang kaya. Berarti dia harus membangun brand yang kuat untuk orang kaya. Gitu. Gitu. Berarti kan kenapanya si Azril ini bikin sepatu tadi, ternyata sepatunya ini punya kelebihan. Customer value-nya itu ataupun value dari produknya itu untuk bisa bikin orang terbang yang menggunakan sepatu dia. Dengan harganya tadi itu, jadi dia dengan adanya yang tadi benefit tadi, dia menargetkan orang kaya, anggapnya. Nah, berhubung tadi nah, sebelum kalian lanjut, beberapa kali ini saya bilang sebelum kalian lanjut, kalian jawab dulu ini di buku kalian. Oh ya, di enggak. Gak usah, langsung jawab aja. Di buku apapun itu. Pak, mau dijam lagi nggak, Pak? Ya. Jadi jam lagi Pak. Ya, gampang ini mah. Udah diberitahu tadi. Ini enggak sih? Itu enggak sih? Di pasar itu kayak kalian udah ada pasarnya. Berarti kalian harus menargetkan di pasarnya. Ya target pasar itu di pasar. Jadi di pasar. Ini jauh pulang Ya, bisa yang terdekat kan, terjauh kan. Lebih baik mungkin sekarang jadi viral atau riset dulu. Berapa kali Pak? Rabi ya? Abang ya? Berapa kali nih ya? Sudah ya? Ya. Oke, lanjut. Bentar. Baiklah. Ya. Oke. Nih, lebih spesifik saya jelasinnya. Kalau tadi karir secara umum, nah ini karir secara pemasaran. Tahu kan bedanya sales dan pemasaran? Apa? Bedanya sales dan pemasaran? Apa? Jawab. Sales dan pemasaran. orang yang mengaturnya penjualan atau sales. Jualan. Ya. Kalau sih. Nah, kalau pemasaran berarti orang yang Masalah. itu apa? Bukannya sama-sama memasarkan? Dua-duanya. Yang lagi ngejualin juga pemasaran itu. Nah. Oh ya, bukan. Kalau sales kayak kan kalau pemasaran kan lebih orang yang kayak ngatur di mana buat pasarnya gitu Pak. Kayak ini segini kayak gini. Nah, sales tuh yang lebih yang langsung terjun ya terjun ke itunya buat pasar Yes. ya. Correct. 100%. Correct. Jadi gitu ya. Kalau sales itu merupakan bagian penjualannya, terjun langsung, ya. Misalnya contohnya profesi apa tuh kemarin? Kan bos. Pasar. Alhamdulillah. Ayo, sini ya.
saya akan bahas sekali. Kalau misalnya yang bagian pemasaran itu kayak marketing manager, digital marketing manager, dan lain-lain. Yang pokoknya yang terkait pemasaran sudah saya jelaskan. Ini ada iceberg, potongan es. Jadi kalau misalnya apa namanya di dalam pemasaran itu kadang ada perusahaannya itu harus ada keahlian untuk komunikasi, negosiasi, untuk apa namanya keahlian kayak gini itu namanya soft skill anak-anak. Kenapa soft skill? Skill yang halus. Kenapa tidak hard? Karena keahlian seperti komunikasi, keahlian seperti negosiasi itu nggak ada ukurannya. Nih, saya contohin. Misalnya saya jadi marketing, misalnya tadi apa namanya untuk soft skill. Soft skill itu adalah hal ataupun skill yang tidak bisa diukur. Kalau yang ini nih, kayak komunikasi, negosiasi, itu nggak ada ukurannya. Bagaimana kita bisa mengukur seseorang itu memiliki komunikasi yang baik? Nggak ada ukurannya. Kecuali survei ke orang-orang, misalnya komunikasinya Pak Syarif itu bagus atau tidak, terus misalnya 90% orang jawab bagus, maka berarti bagus. Tapi secara subjektif, karena itu masing-masing orang doang. Oh iya? Subjektif itu masing-masing orang, ya, bukan objektif itu secara keseluruhan. Ketika sudah dikumpulkan baru objektif. Ada 90% nih. Ternyata banyak yang bilang bagus gitu sama. Nah itu soft skill, tidak bisa diukur, tidak ada alat ukur yang tepat, tidak bisa diukur lah pokoknya. Kalau hard skill itu misalnya, saya ingin contohin tadi, tapi kepotong. Itu contohnya saya jadi marketing researcher, yang deh. Jadi bagian digital marketer deh. Kalau digital marketer itu kan ada kita analisis sosmed, ada alatnya kan, kayak Meta Ads dan lain-lain. Nah itu kalau misalnya kita bikin konten kontennya diupload, kan bisa dilihat di insight-nya atau analisis dari postingannya, berapa banyak yang lihat, berapa banyak yang ngecek. Nah itu bisa diukur kan? Itulah yang namanya hard skill atau skill yang hard, karena ada ukurannya. Kalau soft skill itu nggak ada ukurannya. Gitu ya? Ini ada yang bisa contohin nggak? Hard skill itu yang gimana? Soft skill itu yang gimana? Hard skill itu yang gimana? Soft skill itu yang gimana? Kalau soft skill kan sesuatu yang tidak bisa diukur, seperti komunikasi, negosiasi, brainstorming. Kalau hard skill yang bisa diukur yang kayak gimana? Tadi Bapak contohnya apa Pak? Hard skill ya? Saya contohnya itu digital marketer. Hard skill menjadi hard skill itu sesuatu yang kita pelajari dari awal dulu, jadi orang bisa mengukur kita kalau jago atau enggak. enggak. Maksudnya gini, kalau digital marketer kan kita upload postingan. Itu kan ada alat ukurnya ketika postingannya udah diupload. Berapa orang yang lihat, berapa orang yang like, berapa orang yang komen. Nah itu ukurannya gitu maksudnya. Jadi ada hal yang bisa diukur dari hasil skill Anda gitu. Itu sama kayak pelajaran gitu ya Pak. Yang pelajaran kan saya lagi dapat tapi dinilai gitu. Iya, bisa. Ya kayak gitu. Jadi contohnya, misalnya mungkin kalian pikiran contohnya orang yang sedang belajar dan mendapatkan nilai 100 di MTK, tapi nilai 100-nya itu semuanya 100, nggak ada yang 0. Jadi itu hard skill-nya bagus, karena orang itu telah membuktikan bahwasanya nilai 100-nya itu tidak abal-abal. Karena bisa dibilang ketika dia tidak dikasih buku, dia bisa 100, ketika ada buku 100, ketika tidak ada buku dan tidak ada yang bisa ditulis 100 juga. Gimana caranya? Dia ngomong, ini berapa? Ini berapa? Gitu. Ini. Nah, kalau yang ini nih kayaknya agak ngambang. Tapi
Maksudnya ini adalah kalau yang bagian sini itu bisa dilihat keterampilan yang terlihat. Kalau yang di bagian bawah ini soft skillnya, sesuatu hal yang tidak bisa dinilai dan dilihat. Ya. Karena kalau keterampilan kayak hasil konten bisa dilihat kan. Terus tapi kalau keterampilan intinya itu berarti membuat kontennya bagaimana? Nah, kalau pengetahuan mendalamnya itu ya ilmu pengetahuan dari orang yang membuat konten tersebut. Kalau bawah lagi itu dasar emosionalnya ketika dia ngatur waktunya. Bagaimana waktunya ini bisa sejalan dengan kesibukannya yang lain misalnya. Itu kecerdasan emosional. Itu kan nggak bisa dilihat, nggak bisa. Makanya di bawah kan iceberg. Ini bagian yang terlihat kan. Ini air nih. Ini bagian bawahnya gitu. Iya. Nah, kalau pertahanan dan strategi itu terkait bagaimana mentalnya bisa menahan banyak kesulitan. Tidak masalah. Benar. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Apa perbedaan antara minat pribadi dan kekuatan pribadi? Tadi saya contohin si Adil. Minatnya adalah apa namanya? Banyak gym, misalnya. Tapi kekuatan pribadinya adalah ingin jadi bisnismen. Berarti bagaimana keduanya mempengaruhi? Bagaimana keduanya itu menjadi seorang yang kuat fisik dan juga bisnismen itu mempengaruhi rencana karir. Ngerti nggak? Jadi bagaimana keduanya itu berhubungan? Coba tulis ya. Oke, sudah ya. Saya tadi sudah lihat beberapa itu udah ada yang jawab itu dan keren-keren jawabannya berarti. Nah, mantap lah ini Indonesia Mas. Oke. Ini mengembangkan keahlian di bidang marketing. Nih, kayak yang saya sebut tadi, soft skill dan hard skill. Bedakan. Mana yang bisa diukur dan mana yang tidak bisa diukur. Nih, kayak gini nih yang bisa diukur. Ya, hard skill. Ya, harus diingat. Jadi SEO termasuk hard skill loh. Betul. SEO researcher. SEO engineer juga ada. SEO. No. CEO is different things. CEO. SEO. SEO. Yes. Kalau CEO itu chief bla 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 apa? Saya lupa. Tapi kalau SEO ya kalian tahu. Kalau CEO itu bos. Ya. Kalau SEO ya itu yang itu. Tadi. Ya. Nah, nih. Analisis data bisa diukur kan? Bahkan orang yang mempunyai hard skill tersebut bisa mengukur datanya kan? Pengelolaan kampanye digital itu kayak misalnya kayak tadi yang saya contohin. Kita udah upload, kelihatan siapa yang lihat, berapa banyak yang komen, bagaimana apakah banyak yang bagikan? Kalau riset pasar juga gitu, sama. CRM itu tahu nggak apa? Berapa? CRM itu gini. Customer Relationship Management. Saya dulu semester
4, bukan semester 4, semester 2 itu pernah kuliah online virtual summer program di Asia University Taiwan. Nah itu mereka itu kalau misalnya project itu bikin CRM ini, dan bikin sih maksudnya analisis CRM. Pada saat itu tuh produknya adalah deterjen. Nah dari deterjen itu kita pakai yang namanya Zoho CRM. Itu aplikasi website lah, bisa dipakai semua orang. Nah itu di dalamnya itu ada pengaturan terkait berapa banyak leads ataupun customer yang kita hubungi, berapa banyak customer yang udah menghubungi kita dan juga membeli produk kita, berapa banyak customer yang udah beli lagi. CRM itu kadang dipakai oleh orang-orang yang memiliki perusahaan service, perusahaan jasa. Iya. Kalian masih ingat ya? Ada dropshipper, ada drop servicing. Nah itu drop servicing itu kadang mereka lah yang mengatur ini. Karena mereka mengatur kontak orang yang membeli, kontak orang yang beli 2 kali, kontak orang yang masih berhubungan ataupun misalnya chatan-chatan aja dengan kita, dengan pengusaha. Oke? Ini kalau soft skillnya, komunikasi efektif. Apakah komunikasi saya efektif? Masa. Bagus, Pak. Oh gitu ya? Ya. Iya. Negosiasi. Nggak bisa diukur kan? Nggak bisa diukur. Ada satu lagi. Brainstorming itu bahasa Indonesianya curah pendapat. Curah. Ini nih, maksudnya curah tuh mencurahkan isi otak kita. Makanya brain. Ya. Kayak kalian lagi tugas kelompok, kan lagi diskusi itu brainstorming. Ide-ide apa yang ingin dikeluarkan, ide-ide apa yang bisa kreatif, ide-ide apa yang inovatif. Oke? Inovatif, kreatif, maksudnya bedanya apa? Pasif. Ya betul, itu kata tadi. Inovatif mengembangkan, kreatif itu menciptakan. Oke? Ya. Brainstorming tadi ya satunya. Ingat. Nah ini sebenarnya kalian nggak usah catat, tapi kalau mau catat nggak apa-apa. Tapi kalau mau catat nggak apa-apa. Jadi ini kalian ya mulai merencanakan karir Anda lah gimana nantinya. Dengan kayak gini, perusahaan apa yang ingin diincar, lamar sesuai kualifikasi, ya kan? Iya. Persiapkan dokumennya. Nah, dokumennya itu bentuknya gini anak-anak. Iya. Bagus, gitu. Oh yang baik kan? Bisa, tapi tidak berprioritas. Misalkan, Ya. di lokasi dan kecil begitu, kalau cewek, and it doesn't interact with the next guys. Tetap Ya, salah satu bentuk dokumen terbaik yang kalian punya adalah CV. CV. Bukan CV yang perusahaan ya, enggak. Oh, bukan. Kan kalian pernah belajar bab 1 tentang CV? Enggak. CV yang itu. Tapi kita belajar tentang resume. Originally, Resume itu CV. Iya, CV. really teach it. CV itu pacangannya adalah
Apa macam Bigger. ini Professor. Kurikulum kita ya. that's what they said. Yeah, that's what they said. It's not about the cover. The book. Right on Facebook. I tried to see what I'm going to do. On the Sini, Wonder. orang ni. Ini itu dari bangsa saya lupa. Bahasa aku kalau nggak salah. Ya, ternyata kalau enak aja lupa. Akhirnya salah. Salah. Bahasa siapa? One. Tapi bahasa Inggrisnya adalah resume. So, Nah, resume itu mencakup it's got to take. bagaimana pengalaman Anda. Oke? Oh, okay. Bagaimana pengalaman Anda dan juga bagaimana pendidikan Anda. Itu yang ditonjolkan. And you take that. Kalau di sini ini karena ada Indonesia. Berarti bagian pendidikan saya. Oke? Apa aja? Bagaimana CPA Anda? Masuk CPA IPK. Ya kan? Apa yang Anda pelajari? Terus juga pendidikan mana lagi yang Anda ikuti? Sendiri, Chelsea University of Wales. Chelsea. Fantasi. Itulah. Nah, teks course ini khususnya itu. Kalau ini saya ikut di Harvard bisnisnya full website. Oh, enggak. Nah itu ada yang berbayar, ada yang berbayar, dan juga ada yang gratis. Saat itu saya ikut yang berbayar untuk proyek Asia University. Ekspor gratis. Dan yang gratis itu terkait terkait material yang website. Ya, itu kita tahu. Hari ini kita harus melakukan pendidikan yang paling hebat, yang paling keren, yang paling mantap. SMA, SMP, SD, tidak usah. Jadi pakai pengalaman. Yang sama, akhir kalau yang sama saya berangkat dan lain-lain komunis itu. Jangan lagi lalu buktinya. Yang itu hanya lebih proyek. Sebagai proyek kan. Hari saya tinggal dulu untuk anak muda kita tak punya amat. Lihat, jangan waktu yang dia. Itu kalau kita lagi. Itu tahun lalu jadi insight. Yang itu kita jadi ketua Islam. Ya, itu juga punya. Nah ini sertifikat. Saya sudah pernah lihat hal yang dijelaskan tadi. Bagus enggak? Ya, katanya Inggris, katanya Jepang, ada istimewa. Nah, ini saya bisa pakai saja. Akan ini saya. Bisa kasih kalian untuk gratis. Ya. Lanjut. Ini hari ini kami sudah lanjut di tadi. Yang aku dapat. Oh, Jadi kita sudah selesai. Kalau kita sedikit bebas, ya, ya Allah lagi. Ya kalau ini adalah takut. Saya tidak tahu bagaimana bisa cepat, tapi saya cepat. Yang sudah sekarang,
Iya, yang betul. Tidak berarti tidak. Oh, bisa. Tidak dia. Semua udah sampai di bawah ya. Ini Ini balik nomor yang mana? Lagi saja. Makasih ya, Kok. Gimana? Yang sinyalnya kasar nggak kuat. Nggak mungkin kali itu penyusun hati. Yang sinyalnya kuat aja. Itu ya. Kami yang tidak melihat kesal dia paling depan. Ya, ya. Saya minta ganti. Berapa menit? Kalau nggak ada orang tahu. Bapak banget. Biasa kamu malah. Ini agak susah. Apa itu saya tidak digerakkan, tetapi kalian merasa. Maka saat itu saya bilang, kalau kita ada dua sistem, dan sistem itu juga orang lain, maka secara tidak langsung memakai roda. Jadi kalau masih melakukan itu, saya jadi bisa masuk. Kenapa? Kenapa?
Karena di luar hujan kita masih punya banyak waktu. Ya, nggak apa-apa. Santai, santai. Salah. Oke, karena saya lihat Oke, karena saya lihat saya sudah menyelesaikan terus ada yang baik dan benar. Yang bersiap-siap itu usul kembali. Nanti ada beberapa yang usul enggak apa-apa. Kalau yang belum sebentar. Oleh karena itu saya kesimpulan hari ini kita sudah belajar mengenai karir pentingan sesuai rencana juga rencana, oke? Dan tindakan tadi. Dan saya harap nanti kalian bisa menerapkan apa yang sudah saya ajarkan, oke? Nah, sebelum saya bisa menutup materi hari ini, materi selanjutnya kita akan mempelajari bab 4 dan bersiaplah. Nah, kemudian saya sedikit kepada Adil untuk menutup kegiatan hari ini dan juga membaca doa. Silakan. Makasih banyak.